absensi itu penting atau justru melanggar privasi? Kalau kita pikir-pikir, perkembangan sistem absensi itu sebenarnya menarik. Dulu cuma tanda tangan, lalu fingerprint. Dan sekarang manusia mulai absensi pakai wajahnya sendiri. Tujuannya sebenarnya bagus, supaya orang-orang nggak bisa titip absen. Karena manusia memang selalu lebih kreatif daripada sistem. Dan itu terbukti. Tahun 2026 sempat muncul kasus aplikasi fingerprint palsu yang digunakan untuk memanipulasi absensi ASN di Brebes. Absensinya tetap masuk, padahal orangnya belum tentu ada di kantor. Dan dari sini kita bisa mulai sadar, semakin canggih sistem absensi, maka semakin canggih juga cara manusia buat ngakalin. Karena itu, perusahaan mulai mencari sistem yang dianggap lebih aman dan salah satunya adalah face recognition. Sekarang teknologi ini sudah mudah dipakai di berbagai sistem HR digital. Di Indonesia sendiri, platform seperti Mekari Talenta dan Nusa Work itu sudah menyediakan fitur absensi berbasis pengenalan wajah. Karena cara kerjanya juga sederhana. Kamera membaca wajah kita, lalu sistem mencocokkannya dengan data perusahaan. Kalau cocok, ya kita dianggap hadir. Praktis, nggak perlu tanda tangan, nggak perlu fingerprint, tinggal lihat kamera. Dan jujur, teknologi itu memang terlihat keren, cepat, modern, dan efisien. Tapi, masalahnya, semakin aman sistemnya, semakin banyak juga data pribadi yang harus kita serahkan. Karena berbeda dengan password, wajah manusia nggak bisa diganti. Kalau misalnya password bocor, kita kan tinggal reset. Kalau email kena hack, kita kan tinggal bikin yang baru. Tapi kalau data wajah yang bocor, kita mau ganti apa? Dan ini bukan sekedar teori. Ya, di Inggris, perusahaan bernama Circulaser sempat mendapat kritik karena penggunaan fingerprint dan face recognition itu dianggap terlalu mengganggu privasi pekerja. Bahkan regulator privasi di sana itu meminta sistem itu dihentikan. Dan di titik ini masalahnya itu bukan lagi soal absensi, tapi soal seberapa jauh teknologi itu boleh mengenali manusia. Karena teknologi itu selalu terlihat netral, padahal yang paling berbahaya itu sering datang dalam bentuk kenyamanan. Kita takut data kita bocor di media sosial, tapi di saat yang sama kita mulai terbiasa menyerahkan wajah kita ke sistem digital. Face recognition itu memang membuat sistem kerja di diri kita itu lebih modern, lebih cepat, dan mungkin lebih aman, tapi tidak semua teknologi yang praktis itu selalu bebas dari risiko. Karena kalau wajah manusia mulai berubah menjadi data, mungkin yang dipertaruhkan bukan cuma keamanan, tetapi juga privasi diri sendiri. Dan mungkin itu baru permulaan.